Pertama gini. Let's pray. Ya, selalu ingat, nanti sampai masa tuanya kita harus menghormati Tuhan dan takut akan Tuhan. Kami mau menaikkan penyembahan kepadamu. Biar apa yang kami persembahkan sore hari ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan. Mazmur katakan, berbahagialah orang yang senantiasa memuji-muji Engkau ya Tuhan. Karena jiwa kami akan dikuatkan, roh kami akan disegarkan ya Tuhan. Kami mau nyanyikan sebuah penyembahan kepadamu ya Tuhan. Kami mau akui dan katakan, setiap saat, setiap waktu kami perlu Roh Kudus. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus kami mau dan dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Kami mau katakan dengan segenap hati dan dari isi hati kami yang paling dalam, nyatakan hadirat-Mu. Setiap saat, setiap waktu ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Kita katakan dengan segenap hati dari awal, katakan setiap saat. Setiap saat, setiap waktu ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran.
adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Asal kami hidup di dalam kebenaran, asal kami hidup di dalam persekutuan dengan Engkau, asal kami menjadi pelaku firman, maka janji-Mu akan tergenapi dalam kehidupan kami. Tuhan akan menjaga kami senantiasa, menolong kami senantiasa. Engkau akan memelihara kami, sebab Engkau adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami menderita kelaparan. Asal kami menjadi pelaku firman, asal kami hidup di dalam kebenaran, maka janji-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selalu menjaga, selai diramu, selai diramu, akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu masuk surga dan ketemu dengan Tuhan Yesus dan hidup di dalam kekekalan selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk janji-Mu yang besar. Terima kasih untuk hadirat-Mu dan terima kasih untuk anak-anak ini ya Tuhan. Engkau yang mengasihi mereka, Engkau yang terus memberikan pertumbuhan kepada mereka, dan setiap firman-Mu juga tumbuh di dalam hati mereka. Semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin taat dan semakin mencintai Engkau. Ya, oke. Ya, tinggal hanya mau ditegasin tadi. Ayo, ayat hafalan tadi supaya kalian ngerti maksudnya ya. Ayat hafalan tadi dibuka, kita baca sama-sama. Ya, kayak kemarin Tulang senang banget karena kalian sudah mulai bisa ikutin firman yang dibagikan ya. Si Veo kemarin terutama udah bisa ikutin ketika Tulang ucapin firman ya. Sekarang kita buka Matius tadi, yang hafalan tadi Matius 12 ayat 37. Ayo cepat. Kita baca sama-sama dulu. Kemudian Tulang mau jelasin artinya supaya kamu paham gitu dengan cara yang sederhana. Udah? Cepatan Kus. Ya, amin. Oke, kita baca sama-sama. Oke, saya Tulang kan hitung 1, 2, 3. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ngerti kan artinya? Dengerin. Cuman bentar supaya kalian paham maksudnya. Gini, kata firman nanti, dengerin Sarah, nanti kita akan dihakimin satu-satu sama Tuhan. Sama kayak pengadilan di TV itu. Veo, Putri, Desi, Dipos, Sarah, Kus, sama semua teman-teman kita yang lain, termasuk Tulang juga. Jadi gini, maksudnya gini, menurut ucapanmu kamu akan dibenarkan,
menurut ucapanmu, kamu akan dihukum. Maksudnya gini, selama kita hidup, kalau kata-kata kita benar, seturut dengan firman Tuhan, dilihat nih Sarah. Selama hidup, kan dicatat nih sama malaikat Tuhan. Dicatat, dilihat sepanjang hidupnya. Oh, dia ngomong benar. Nah, kalau dia ngomong benar, berarti akan dibenarkan. Makanya kita harus hati-hati dengan ucapan kita. Karena dengan kata-kata kita saja, kita sudah cukup alasan buat Tuhan untuk menghukum. Nah, tapi kalau kata-katanya yang salah, yang mengejek orang, mencela orang, merendahkan orang, kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata kebun binatang, itu seturut firman Tuhan apa enggak? Nah, makanya kamu akan dihukum. Makanya penting sekali untuk memperhatikan kata-kata. Tadi si itu cerita, tapi nggak usah terlalu jelas ya, kita taruh di rekaman si Veo sama si Sarah ketika ke rumah si Sarah ya, gimana abangnya kata-katanya seperti apa gitu ya, ada kata-kata kasar, ada kata-kata kebun binatang kan. Nah, makanya dengerin deh, gini, kita tidak sedang menghakimi abangnya Sarah, tapi kalian harus tahu, lihat ya, lihat orang Kristen di luar sana banyak yang kayak gitu, ya kan, ngomong kasar, ngomong kotor, saling menjelek-jelekkan, ya kan. Nah, dengerin. Makanya kembali ke firman Tuhan, gak semua orang Kristen akan masuk surga. Karena apa? Dari kata-katanya aja kalau udah gak benar pasti dihukum. Jadi kita menjadi Kristen bukan karena gini, oh aku kan ke gereja setiap minggu tuh lah. Enggak. Kristen sejati atau Kristen sungguhan, Kristen yang mau masuk surga itu bukan karena setiap minggu ke gereja, atau aku ini kan udah terdaftar sama papa mama di gereja tertentu. Bukan gitu. Tuhan gak tanya itu, kamu di gereja mana Des? Atau papa mamamu terdaftar di gereja mana Putri? Enggak tanya itu. Itu kan kita manusia. Misalnya kayak si Putri karena dia di orang Simalungun bergabung di GKPS. Kalau misalnya si Veo HKBP kayak tulang dulu bergabung di HKBP. Itu kan kerjaan kita. Tapi Tuhan gak peduli itu semua. Tuhan hanya peduli kamu hidup sesuai firman apa enggak. Firman apa enggak gitu ya. Itu aja ukurannya. Dia nggak tanya kamu di gereja mana, kamu orang mana. Enggak. Kamu ke gereja setiap minggu kan memang perintah Tuhan. Tapi kalau kita cuma ke gereja setiap minggu, udah terdaftar, terus kita rajin perayaan Natal gitu ya, hafal liturgi segala macam. Tapi kalau setiap hari kita nggak jaga perkataan kita, tiba-tiba aja mati. Atau tiba-tiba aja Yesus datang. Oh, misalnya Yesus datang nih jam 12 malam nanti misalnya. Ya, orang-orang Kristen yang sepanjang hari ini dari kemarin ngomong kotor, ngomong jorok, gosip, kata kasar-kasar dan belum bertobat, itu akan dihukum sama Tuhan. Nah, makanya penting untuk menjaga kata-kata. Jadi bukan aturan tulang untuk bilang nggak boleh ngomong carut, orang Jambi bilang ya, nggak boleh ngomong kotor. Itu bukan peraturan di les, di komunitas kita, enggak. Karena itu firman Tuhan. Kenapa tulang sampai keras? Tegur itu supaya kamu nanti nggak dihukum Tuhan, karena hukuman Tuhan itu nggak masuk penjara kayak di dunia, nggak, tapi masuk neraka, dan di sana udah api. Jadi Tuhan udah ciptakan neraka tadinya itu buat si iblis, tapi juga buat setiap orang yang nggak percaya dia dan orang Kristen yang berperilaku seperti iblis. Nah, makanya berkali-kali Tulang bilang gak apa-apa kita jumlahnya kecil. Bahkan kemarin Tulang rasa bahagia kemarin, karena apa? Lebih baik kalian sedikit tapi sungguh-sungguh daripada banyak tapi ditanya gak baca Alkitab. Ya, ada kok dari banyak mereka ini. Kita taruhlah dari awal Juni ya mulai ya sampai sekarang udah Juni, Juli, Agustus, September, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, udah kurang lebih 5 bulan ya kan. Taruhlah nanti sampai Desember kita efektifnya 6 bulan gitu ya, atau 7 bulan. Gak apa-apa. Yang kalau Tulang hitung ya, kalau Tulang hitung paling kita yang sungguh-sungguh itu kurang lebih 20 orang. Kurang lebih 20 orang.
Tapi yang udah pernah ke sini ya, itu udah lebih dari 40. Ya, adalah orang yang karena beda gereja, ya, gerejanya beda, terus orang tuanya nggak setuju, ada yang begitu. Ya, ada yang malas, ya kan? Ada yang nggak sungguh-sungguh, ada yang sakit hati. Kenapa ya tulang ditegur di sini supaya apa? Untuk kebaikanmu. Karena kalau dari kecil kamu nggak ditegur, nggak dibentuk, nanti besarnya suka sakit hati. Nah, kalau nggak tahan, justru tulang bilang, silakan, monggo, tinggalkan tempat ini, nggak usah datang lagi. Karena tulang hanya mau sama yang sungguh-sungguh. Karena kita tujuannya jelas di pos. Kita ini diajari di sini les, tapi tujuannya itu tulang sebagai pemimpin kelompok kita menuju pintu yang sesak dan jalan yang sempit menuju kepada kehidupan dong. Kok kebinasaan? Batuk lagi. Itu kan kalau kebinasaan itu kan pintu yang lebar dan jalan yang luas. Oh, si Veo. Kita itu lagi dituntun tulang, didisiplinkan, ditegur lewat pintu yang sesak, jalan yang sempit menuju kepada kehidupan, bukan kebinasaan, ya. Enggak apa-apa. Emang dari dulu nanti kalau kamu semakin besar, SMP, SMA, mahasiswa, kamu akan semakin paham apa yang tulang maksudkan sekarang. Emang orang Kristen yang sungguh-sungguh itu jauh lebih sedikit. Paling 2 atau 3 dari 10 orang, ngerti kan? Jadi kalau ada 10 orang di sini orang Kristen, paling cuma 2 sampai 3 orang yang sungguh-sungguh. Mungkin yang keempatnya itu yang setengah-setengah. Kebanyakannya itu, 6-nya itu suka-suka sendiri. Gak apa-apa. Jadilah bagian sedikit, gak masalah. Tapi sungguh-sungguh gitu ya. Jadi jaga perkataannya. Masalahnya perkataan itu dipakai Tuhan untuk dasar membenarkan atau menghukum, ya. Jadi itu pilihanmu, mau dibenarkan Tuhan atau mau dihukum, terserah. Makanya jangan cuma di sini nggak ngomong carut, di luar di sekolah ngomong carut. Nah, kamu harus ingat setiap kata-kata itu dicatat dicatat malaikat. Iyalah, kan logikanya kan ada pertanggungjawaban. Jadi nanti tanggal berapa kamu ngomong carut, jam berapa, di mana, itu ada catatannya. Dan semua harus bertanggung jawab, beneran. Nah, apa dong yang dipertanggungjawabkan kalau nggak dicatat? Nah, makanya hati-hati dalam berkata-kata. Oke? Itu maksud dari hafalan tadi. Oke? Ya, sekarang kita yang penting paham sedikit paham yang dihafal itu, ya. Nanti lama-lama kalian ngerti oleh perjalanan waktu, ya. Let's pray. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan yang singkat. Mereka sudah hafal firman-Mu, mereka sudah dijelaskan artinya, mereka sudah paham. Dan Roh Kudus akan menjelaskan dengan cara yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga mereka semakin mengertinya. Dan terlebih lagi Roh Kudus berikan mereka kemauan dan kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Karena ucapan kami sangat berpengaruh kepada keselamatan kami. Kalau perkataan kami tidak seturut dengan firman Tuhan, kami pasti dihukum Tuhan. Walaupun kami ke gereja, walaupun kami anggota gereja tertentu, walaupun kami senang merayakan Natal, tapi kalau kata-kata kami tidak seturut firman-Mu, kami akan dihukum. Kami nggak mau dihukum di neraka. Karena itu mampukan kami semuanya untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.